tua berjudi juga lagi. Udah tua pakai sabu-sabu juga lagi. La ilaha illallah. Malaikat maut udah, kata malaikat. Kata malaikat, kusentil nih Allah, kata Allah jangan dulu. Mungkin besok habis pengajian ini bertobat dia. Habis pengajian ini tak juga, ceburkanlah kata malaikat. Habislah, tahankanlah. Celupnya ke neraka jahanam. Diletakkan kerikil neraka itu ke tapak kaki mendidih otak di kepala. Sekarang yang mau ketawa, ketawalah. Siapa yang ketawa buat dosa di akhirat masuk neraka dalam keadaan menangis. Waktu itu barulah kau berkata, Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Penyesalan saat itu tak lagi bermakna. Waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Serdang Bedagai? Malam ini dikasih Allah Ta'ala waktunya tepat, keadaannya cerah. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja mencabut jelatang. Pokok jelatan berumpun-rumpun. Bukannya tidak mau datang, tapi karena segan berbalas pantun. Saya tahu orang Serdang Bedagai ini jago-jago bu pantun. Sudah lama mau datang, tapi rupanya hari inilah ditetapkan Allah pertemuan kita. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Panitia BKPRMI mempertemukan kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Majelis Ulama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Encik-encik puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kabarnya Serdang Bedagai sedang ada musabaqah tilawatil Quran. Jadi tak ada lah yang menengok MTQ sekarang ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita karena meninggalkan majelis Al-Quran. Tapi majelis kita ini juga majelis Quran karena ada pembacaan kitab suci Al-Quran. Makanya kita mesti sampai penutupan MTQ nanti bawa anak, menantu, suami, anak, cucu, sahabat, kerabat, jiran, tetangga, handai tolan. Siap? Banyak MTQ ini yang hadir hanya dewan juri peserta ofisial. Habis pembagian hadiah, pulang macam ayam nampak beras. Oleh sebab itu musabaqah tilawatil Quran mustilah menghasilkan para qari, qari'ah asli putra putri anak Serdang Bedagai. Amin. Juara 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten diserahkanlah ke atas hadiah bersalaman berfoto. Begitu ditengok KTP, rupanya pemain naturalisasi. Di tempat lain, Serdang Bedagai tidak ada itu. Kita bukan mau mencari juara. Yang kita cari adalah anak-anak kita di Serdang Bedagai tidak ada lagi yang buta huruf Al-Quran. Siap? Bagaimana anak cucu kita mau bisa baca Quran kalau yang baca Quran itu punya guru, gurunya tidak diperhatikan. Guru fisika, PNS, guru kimia, PNS, guru matematika, PNS, guru mengaji, honorer, khalidina fiha abada. Sudahlah gaji guru mengaji 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali, disunat masal.
Mau jadi apa anak-anak kita ini? Setuju kalau guru mengaji ini diperhatikan? Ustadz Somad jangan tanya bagaimana pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memperhatikan guru mengaji. Cukup sudah diperhatikan, betul? Mudah nih berarti. Betul kata jamaah. Nah tadi katanya betul, ini belum. Saya tak tahu karena saya orangnya tidak bertanya-tanya. Saya bukan intel yang mencari-cari informasi. Saya hanya menyampaikan saja bahwa kita semuanya bertanggung jawab. Bapak ibu serahkan anak ke guru mengaji. Pemimpin mengawal supaya anak-anak dididik dengan baik. Insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti insya Allah. Amin. Tapi saya yakin dan percaya, kalaulah tak mengaji anak Serdang Bedagai, takkan mungkin datang seramai ini, betul? Ini pastilah anak-anak yang pandai mengaji. Dari suara qari tadi sudah jelas, itu perwakilannya saja. Yang lain itu entahlah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad jangan suuzan. Ini yang di hadapan ini adalah anak-anak ahli Al-Quran semuanya, amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan mereka ini para penghafal Quran ya Allah. Ada namanya musabaqah tilawatil Quran, suaranya. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Tapi ada pula suaranya tak keluar tapi tulisannya cantik. Riq'i, Nasah, Sulus, Diwani, Diwanjiyari, Kufi. Kalau suaramu tak bagus, menulis. Kalau tulisanmu tak bagus, bersuara. Bersuara tak bagus, menulis tak bagus, sungai dekat. Carilah potensi diri. Salah satu menyibukkan anak-anak muda kita supaya tidak terkena narkoba, tidak pergaulan bebas adalah dengan menyibukkan mereka dengan Al-Quran. Tidak cukup jumlah polisi di Indonesia untuk menangkap pecandu narkoba. Ditangkap 1,6 ton. 1,6 ton sabu-sabu. Itu kalau dihirup bersama 3 tahun mabuknya. Mana cukup personel kita bapak-bapak polisi. Maka dengan memasyarakatkan Al-Quran. Masyarakat mencintai Al-Quran. Maka ringanlah tugas kepolisian. Insya Allah. Tidak sesuai lagi jumlahnya bapak ibu. Dimasukkan ke penjara. Penjara pun tak muat. Macam ikan sarden mereka di dalam. Berkelahi pula sesama dia, dibakarnya pula pakaian, kebakaran penjara, lepas dari penjara. Tidak menyelesaikan, memang salah satunya menyelesaikan ini memang ada yang ngasih tahu ke saya. Mudah aja tuh Pak Ustadz, cuma tembak aja. Alhamdulillah Allah kasih masyarakat Serdang Bedagai ini diantara kasih sayang Allah, dikasihnya Bapak Kapolres yang tegas terhadap narkoba ini. Betul? Ustadz tahu dari mana? Itu tentara yang di sini itu kawan saya sekolah, dia cerita. Ustaz Somad itu Kapolres itu sikit-sikit narkoba tuh habis tuntas. Bagus saya bilang, tembak aja semua saya bilang. Ustadz enak aja ngomong begitu. Bagaimana kalau pecandu narkoba itu adik Ustadz, anak Ustadz, keluarga Ustadz, tetangga Ustadz, sahabat Ustadz. Satu yang ditembak, menjerit dia menggelepar meregang nyawa. Sementara korbannya satu kampung, satu negara. Mana yang lebih kita bela? 1 nyawa atau 1 juta nyawa? Ada yang bilang 1, ada yang bilang 1 juta. Emang kalau belum makan malam payah berpikir memang. Kami dari jam 5 tadi di sini Pak Ustadz. Betul? Ada jamaah yang datang dari jam 5? Rupanya aja. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang datang cepat tadi semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka sejak dia keluar rumah tadi sudah mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya dapat pahala jihad fisabilillah. Amin. Sabar-sabar ibu, sabar-sabar bapak, karena pulang pun sekarang belum tentu bisa karena parkir payah. Nah, mau balik-baliklah, tetap juga nunggu sana. Kenapa kau tak balik? Parkir tak keluar. 15 menit, 15 menit, 15 menit,
15 menit, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kita mulai dari mana nih? Kanan apa kiri? Kanan Bapak apa kanan saya? Kalau kanan Bapak, sana. Kalau kanan saya, sana. Makanya kita tidak akan pernah sepakat kalau tidak kita bersepakat untuk sepakat. Sepakati sajalah kanan saya. 15 menit. Siapkah ibu-ibu mendidik anak-anak ibu menjadi anak yang paham Quran? 9 bulan 10 hari ibu kandungkan. Meregang nyawa mengeluarkannya ke atas dunia. Tiba-tiba dia hanya jadi calon penghuni neraka. Karena narkoba, karena seks bebas, karena judi. Mau? Yang ini saya tanya. Ini belum lagi. Oh, cepat Oke, kalau gitu kita ulang sekali lagi. 9 bulan 10 hari kau kandung anakmu, Bu. Ibu-ibu di Sergei ngandung masih 9 bulan 10 hari? Ditanya serius dia ketawa. Di tempat lain nikah April, nikah Januari, April lahir. Nama Aprilia. Mohon maaf Bu April. Kalau perut, maaf Ibu. Kalau rahim ibu hanya tempat numpang pecandu narkoba, tempat numpang pemabuk dan pezina, apalah gunanya dia? Tidak menjadi rahmat bagi alam, tapi hanya menjadi laknat saja. Tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak ini kecuali menanamkan ke dalam kepalanya Al-Quran. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Kalam Tuhan. Saya tahu lagu itu karena almarhumah mak saya dulu waktu kecil-kecil saya itu selalu dinyanyikannya. Al-Quran. Bukan macam mak-mak zaman sekarang, entah lagu-lagu apa nyanyikannya. Makanya anak itu macam hantu. Pengaruh ibu amat sangat besar terhadap anak. Betul? Ini aja yang jawab. Kita masih fokus di sini. Kupesankan kepada ibu, mulai besok malam, ibulah yang mengajar anak mengaji. Siap? Saya guru mengaji saya pertama emak saya. Ayah sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang sampai pulang malam mencari sesuap nasi. Siapa yang mengajarkan kami membaca Quran? Emak. Alif dia teh alif bawa i alif depan o a i o. Yang ingat pasti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu itu. Anak sekarang a bataba batata batasa basaba corona kolako kozaba. Yang tahu alif dia teh alif dah bawa i alif dua dia teh an alif bawa in alif depan un. Bukan itu jawabannya. Ibu. Ibulah yang tahu. Masih ingat dulu ibu membawakan ke surau. Dibawakannya ke madrasah. Dibawakannya ke musola. Tuak guru, ini anakku ini sudah kuajar di rumah. Tapi aku merasa dia perlu belajar lagi ke tok guru. Ini anakku, ini beras 1 kaleng. Ini minyak lampu. Ini rotan sebesar ibu jari. Dibelah 4 ujungnya. Kalau bandel anakku ini nanti pukullah dia, aku ikhlas dunia akhirat. Ada ibu sudah menyerahkan anak ke guru mengaji. Mulut akan ditanya di hadapan Allah. Pernah murid ini menyerahkan anak ke guru mengaji? Yang belum menyerahkan anak ke guru mengaji, jangan malam ini, dah lewat dah. Besok malam. Malam apa besok? Malam Senin, hari Ahad, hari libur. Bawa anak ke guru mengaji, ke surau, ke musola. Dari azan maghrib ke azan isya, TV mati, handphone mati, gadget mati. Yang nyala lampu pun mati juga. Rupanya pemadaman bergilir. Serahkan anak balik mengaji. Siap menghidupkan program maghrib mengaji. Sedang berdaging musola, surau, langgar musola, ramai mengaji. Alhamdulillah. Yang belum, datangkan guru mengaji, dudukkan, balik mengaji.
Kalau tidak, tak tahu entah jadi apa generasi kita ini akan datang. Abdul Somad 2020 datang ke Serdang Bedage, tanah lapang masih penuh, anak-anak masih kenal. Tapi 2030 tak tahu entah jadi apa generasi ini. Jangan-jangan Ustadz lewat berdada, hai guys, gitu. Tak kenal lagi dia dengan Ustadz. Tadi saya diminta dia naik becak mesin, naik Ustadz ke atas, tegak saya berdiri, jamaah masih kenal. Anak-anak kecil masih manggil, Ustadz, Ustadz. Ah, berarti mak ayah kau berpaket tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu solusi masalah ini yang pertama adalah kita didik anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani. Yang kaya-kaya, mudah-mudahan masyarakat Serdang Bedage ini kaya-kaya melimpah rezekinya insya Allah. Yang kaya-kaya serahkan tanah sehektar, 2 hektar, cari guru, datangi kantor Majelis Ulama Indonesia. Pak Ustadz, Tuan Guru, Pak Ketua MUI, tolong carikan anak yang bisa mendidik jadi guru tahfiz Quran. Ini tanah kuwakafkan 2 hektar untuk sekolah tahfiz Quran. Siap? Yang bilang siap yang punya tanah aja. Tanah kuburan pun tak ada. Begitu cerita tanah wakaf langsung keluar kotak sodako. Apa perasaan ibu waktu kotak infak ini lewat? Jantung tenang. Enggak, di tempat lain ada yang ngasih tahu ke saya, Ustaz Somad, kalau Ustaz ceramah tolong kotak jangan disebar. Saya asal dekat kotak itu mendenyut ke dalam gitu. Asal nampak kotak, sakit gitu. Tengok kotak 1, rupanya kotak itu 5 pula. Lewat kotak ke-5 gol. Biar tenang hati jamaah ini menengok kotak, banyak-banyak bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Selawat juga, duit keluar juga. Nah, ini selawat pejam mata biar supaya kau tak lewat. Sambil ngintip, dah lewat apa belum? Belum juga lagi. Belum juga lagi. Apanya ibu? Duit yang masuk ke kotak itu, duit itulah nanti akan dibuatkan madrasah, sekolah, tahfiz Quran, itulah yang akan menolong di akhirat. 100 juta disimpan di bank, 100.000 yang diserahkan untuk sekolah Quran. Mana yang akan dibawa mati di alam kubur, di alam barzah, di akhirat? Yang 100.000 itu apa yang 100 juta? Lain jawabannya ini. Saya mulai tadi pas jam 9, sekarang sudah jam 9.20. Tak mungkin jam saya bohong. Bukan murah ini. Kasio, dikasih orang. Habis sudah 20 menit. Ibu-ibu maksudnya tadi 15 kasih tahu lah. 15 habis. 15 diam-diam aja dia. Senyum-senyum dia maksudnya. Biarkan Ustaz, sudah lewat dah. Pelajaran pertama. Kalau mau selamat anak-anak muda kita ini. Dari narkoba, dari zina, dari judi, dari HIV AIDS. Maka siapkan pendidikan Al-Quran. Masukkan ke pesantren, SDIT, SMPIT, SMAIT. Saya berharap Pemda Serdang Bedage membangun sekolah SMP tahfiz Quran. Setuju? Berapa lama kita dikasih Allah amanah jabatan, ditanya, apa yang sudah kau buat untuk menyelamatkan anak bangsa? Apa yang sudah kau lakukan? Alhamdulillah ya Allah, sudah kubangun taman-taman yang indah. Apa guna taman itu? Pacaran orang tiap malam minggu. Tahankanlah. Mengalir dosa jariahnya. Asar malam minggu duduk-duduk mereka pacaran. Habis kau dibelangkung di gulu-gulu. Tapi kalau kau buatkan sekolah tahfiz Quran. Tanahnya dari mana? Sebanyak ini tak ada punya tanah wakaf. Mustahil tak ada tanah wakaf. Ustaz Somad,
Setelah dengar ceramah Ustadz, ingat saya tanah ini akan tinggal, maka tanah yang itu saya wakafkan, serahkan kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, serahkan. Lalu kemudian MUI pun memeriksa di kantor Badan Pertanahan Nasional, dicek rupanya surat tanah ini 5. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji kemarin kasih itu bermasalah rupanya. Pak Ketua MUI, karena bermasalah itu maka aku kasih. Kalau tak masalah ngapain aku kasih gitu. Jadi banyak yang sekarang nih orangnya otaknya melintang. Mesti diantukkan juga ke pangkal tiang. Insya Allah setelah mengaji ini lurus semuanya insya Allah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai yang pertama. Yang kaya-kaya kasih tanah. Yang banyak duit kasih bangunan. 1 sak semen. Buatkan 1 kelas. Buatkan. Yang ada bangunan belum selesai datang. Besok hari libur. Siap besok datang. Hari Senin lah datang. Besok siapa mau datang? Hari Senin datang. Tanya Pak Kepala Sekolah. Apa yang perlu saya bantu Pak? Berapa lagi lokalnya, kelasnya, gurunya, berapa anak yatim yang belum bayar. Saya udah dengar ceramah Ustaz Somad kemarin. Nih, berapa? Kata Pak Kepala Sekolah, ini datanya Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau saya simpan-simpan aja. Insya Allah, kalau berdiri sekolah tahfiz Quran, pondok pesantren, anak kita akan terjaga dari narkoba, amin. Anak kita akan terjaga dari judi, amin. Ustadz dari tadi kenapa anak-anak? Udah berapa kali Ustadz sebut saya dengar anak-anak muda remaja. Yang tua-tua nih, yang tua-tua biar mati itu lama-lama. Udah tua berjudi juga lagi. Udah tua pakai sabu-sabu juga lagi. La ilaha illallah. Malaikat maut udah, kata malaikat. Kata malaikat, kusentil nih Allah, kata Allah jangan dulu. Mungkin besok habis pengajian ini bertobat dia. Habis pengajian ini tak juga, ceburkanlah kata Allah. Habislah, tahankanlah. Celupnya ke neraka jahanam. Diletakkan kerikil neraka itu ke tapak kaki mendidih otak di kepala. Sekarang yang mau ketawa, ketawalah. Siapa yang ketawa buat dosa di akhirat masuk neraka dalam keadaan menangis. Waktu itu barulah kau berkata, Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Penyesalan saat itu tak lagi bermakna. Waspadalah. Ingat poin pertama. Janganlah tunjuk kiri Pak Ustaz. Oke kanan. Ingat poin pertama. Masukkan anak ke pondok pesantren, sekolah agama, sekolah tahfiz menjadi generasi yang Qur'ani. Sekarang ibu dikasih jeruji besi. Bukan karena panitia ini kejam, jangan ibu merasa sedang berada di penjara LP sekarang. Ini untuk menjaga ibu supaya tidak diserang bapak-bapak. Sudahlah pakai jeruji besi, dikawal pula lagi oleh anak-anak muda. Tadi awalnya anak muda ini gagah berdiri. Mengamuk ibu-ibu, duduk. Ketakutan orang itu. Wah dia tadi gagah semua berdiri. Rupanya ibu-ibu mak-mak garis keras semua yang datang. Mereka bukan takut sama ibu, tapi mereka adalah anak yang berbakti. Makanya nanti kalau datang mereka meminang anak gadis ibu, terima langsung. Asal nampak logo BKPRMI, terima. Udah lulus fit and proper test nih semua. Betul? Udah ku iklankan tak juga laku kalian, entahlah. Di atas ini ada bupati, wakil bupati, ada sekda, ada kapolres, ada dandim. Atau yang mewakili. Hebat tak mereka nih? Hebat apa tak hebat? Mana yang hebat? Laki-laki ini apa perempuan nih? Apa pula perempuan? Bupati, wakil bupati, sekda, kapolres, dandim. Semua mereka ini keluar dari rahim. Tengok. Perempuan hebat. Mana ada keluar dari perut bencong?
Tak ada. Saya sudah lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok. Saya sudah ke rumah orang-orang sukses. Rata-rata mereka itu adalah yang dididik dengan baik oleh ibu. Pernah saya ke rumah orang kaya, hebat. Dinding itu saya ketuk gini, macam emas. Tadi balut emas. Luar biasa. Saya tengok di ruang depannya lukisan emaknya besar-besar. Siapa ini? Inilah yang mendidik saya Pak Ustadz. Inilah manusia yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar melahirkan saya, tapi dia yang mendidik saya. Maka yang di hadapan saya ini adalah ibu-ibu yang mendidik anak-anak. Ibu mesti tiap malam tahajud di sujud terakhir itu, ya Allah, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan ke anakku dari zina, selamatkan anakku dari judi, selamatkan anakku dari begal. Maka insya Allah anak itu akan selamat waktu sedang hamil. Bagi yang baru-baru menikah, yang gadis yang akan menikah, nanti waktu hamil banyak-banyak selawat. Sallallahu ala Muhammad. Maka akan lahir generasi yang suka pengajian macam yang ada di depan kita ini. Amin. Tapi kalau emaknya pula beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 3 jam. Lahirlah anak. Anak hantu, anak anggau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pengaruh ibu ini. Ada seorang pecandu narkoba, ditangkap polisi, keluar lagi. Dimasukkan ke Badan Narkotika Nasional, rehabilitasi, keluar lagi. Sampai tak ada lagi yang bisa mengatasinya. Pergilah emaknya ke Makkah, dibawanya air Zam-Zam. 7 kali putaran doanya tak bertukar-tukar. Jamaah yang lain doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa emak ni lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba. 7 putaran, dibawanya air Zam-Zam itu balik, disiramkannya ke kepala anaknya, sehat anaknya sampai sekarang. Nama tempat tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mana dia? Bawa sini. Ada anak kita yang kehilangan orang tua. Namanya Reni. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kehilangan anak. Sini nak, jangan takut. Sini. Sini. Kalau tak ada yang mengaku saya bawa ini. Saya tak ada anak perempuan. Sini, sini anak Ustadz, sini. Oh anak baik, baik tak apa-apa. Sini. Sini tak apa-apa. Tak apa-apa. Sini. Dah. Emaknya ada, ayahnya, tetangga. Ada. Jangan nangis ya. Oh cantik nah. Nah, dah jangan nangis ya. Oh baik, baik. Jangan ada yang hilang lagi. Ya, siapa namanya? Rara. Siapa? Rara. Nama tadi kesini sama emak apa sama ayah? Sama mama. Sama mama. Mama ada situ. Ntar lagi mama datang ya. Ntar lagi ya. Ada emaknya? Nenek. Itu nenek. Betul nenek. Itu nenek. Tidak. Jangan kasihin tidak. Nanti penculik. Baik, insya Allah. Pentingnya seorang ibu, pas pula yang kita bahas ibu, datang anak. Begitulah pentingnya ibu, jangan disalahkan ibunya, jangan salahkan. Ini tak ada yang salah. Yang salah ini Ustaz Somad. Kenapa datang ke sedang berdagi? Apa ibu yang dimuliakan Allah semua? Awas duit jatuh.
Saya mengingatkan aja, bukan saya tak ikhlas. Masya Allah. Nanti balik saya banyak tempat ceramah, tapi biasa yang diingat tuh yang sesuatu yang khas. Pernah Ustaz ceramah sedang berdaging? Pernah enggak ya? Tapi insya Allah ingat. Mana itu yang duit anak hilang Ustaz kasih 100 ribu. Nah, itu sekedar bergurau saja. Pentingnya seorang ibu. Tadi sudah saya bahas anak mesti menjadi generasi Qurani. Siapa yang menanamkan Quran itu ke dalam kepala anak kecuali seorang ibu. Ayahnya pergi pagi pulang petang. Itu pergi pagi pulang petang itu PNS. Duduk di warung kopi. Itu yang pergi pagi pulang petang. Tapi kalau nelayan pergi hari ini pulang tak tahu sampai ikan dapat. Tak balik-balik. Siapa namanya? Bang Toib. Mohon maaf Bang Toib kalau kebetulan nak. Apa? Ada juga hilang lagi? Saya kalau kehilangan anak ini tak apa-apa, takut saya nanti kehilangan laki. Ini yang payah kita mengobatinya. Oleh sebab itu maka ibu-ibu mesti mendidik anak nih Bu. Selama ibu masih mau merepet, masuk ke dalam kamarnya, buka lemarinya. Apa nih kau simpan ini? Apa nih? Sabu-sabu ini? Bukan mak. Apa ini? Tepung obat jerawat. Selama ibu masih mau merepet, ini surat apa, ini foto siapa, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa, naik apa. Maka selama ibu masih merepet, insya Allah anak sudah selamat. Tapi kalau ibu diam, macam orang tersapu. Anak pakai sabu-sabu, sakau mabuk di kamar diam. Dilaporkan orang, bu anak ibu sakau. Biarlah, udah takdir. Bu, ke bawah anak ibu keluar malam-malam jalan-jalan ya. Bawa. Kami balik jam 12, Bu. Pagi pun tak apa. Bawa. Alamat kapal akan tenggelam. Bersyukurlah Pak kalau dapat ibu yang cerewet. Abang tuh lah bang ngasih duit aja, kasih handphone, kasih anak itu. Bersabarlah Pak. 2 Bapak selamat. Pertama, Bapak yang dapat ibu tukang repet, 2 Bapak selamat. Pertama, anak Bapak selamat. Yang kedua, Bapak selamat dari azab kubur. Kata malaikat azab kubur, ini tak usah kita azab lagi, udah azab betul di dunia ini. Saya menyenangkan hati Bapak aja. Siap ibu merepet? Malu pula. Merepetlah Bu, sebelum merepet itu dilarang oleh negara. Merepet ibu untuk menyelamatkan anak-anak ini. Kenapa jilbab kau tak panjang? Kenapa kau pakai rok pendek? Kenapa kau keluar rumah pakai celana legging? Waduh. Itulah yang menyelamatkan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ibu diam, ibu asik mengurus pipi. Pipi dah turun naikkan. Dagu turun naikkan. Alamat kapal akan tenggelam. Oleh sebab itu insya Allah saya yakin dan percaya. Kenapa anak-anak muda ini datang pengajian malam ini? Karena ibu mereka adalah ibu-ibu yang solihah. Nih. Belum lagi. Kalian ini tak sabar. Anak digendong datang kemari, dimandikan petang tadi, dipakaikan pakaian yang baru. Mungkin sejak Idul Fitri baru 2 kali dipakai. Digendong anak tadi menangis-nangis, dibawa, disuapkan makanan, dibawa pengajian. Dia tahu anak itu tak peduli pada pengajian. Dia tahu anak itu tak menangkap apa yang dikatakan Ustaz. Dibawanya juga. Kenapa? Karena dia berharap anak itu didoakan orang banyak. Karena di akhir majelis pasti ada doa bersama. Digendong anak. Sampai ke tempat pengajian anak itu tidur. Digendong anak ke tempat orang nikah. Ketika orang sedang akad nikah. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Kata Pak Kuah. Berapa kali ibu terusir di acara majelis nikah. Berapa kali ibu disinau tajam mata orang memandang ibu. Tapi ibu tetap juga bawa anak itu. Karena ibu berharap anak itu yang akan mendoakan ibu di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
shaghirah. Membesarkan anak tak sama dulu dengan sekarang Bapak Ibu. Dulu senang aja. Yang merusak kepala anak dulu tak banyak. Paling cuman unyil, ucrit, usro, Pak Oga, Pak Raden. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Anak kecil sudah duduk di warnet, main 24 jam. Mau ditutup warnet, di HP maknya pula dibawanya. Akhirnya kacau balau lah dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan ini. Kecuali ibu-ibu yang konsisten, ibu-ibu yang disiplin, ibu-ibu yang bertahajud di tengah malam, ibu-ibu yang senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Makanya ibu-ibu pengajian ini bagus. Bapak-bapak pengajian 100 orang, yang mendengar 50, yang 50 lagi menunduk, meleleh air liur. Tapi kalau ibu-ibu mendengar pengajian 100, pulang ke rumah disampaikannya ke suaminya jadi 200, disampaikannya ke anaknya jadi 300, disampaikannya ke cucunya, menantunya jadi 400, disampaikannya ke cucunya menjadi 450. Sebagian belum punya cucu lagi. Makanya yang lebih positif berceramah ke bapak-bapak apa ke ibu-ibu? Wirid Yasin masih ada di Sergei? Lanjutkan. Marhaban Barzanji masih ada Sergei? Lanjutkan. Kelompok-kelompok pengajian majelis taklim masih ada di Sergei? Lanjutkan. Ini banyak pengajian tak berlanjut. Seragam aja berlanjut. Dulu tak pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Bedak 2 inci. Dibawalah ke tempat pengajian. Sampai tempat pengajian, musola tadi mati lampu. Meleleh bedak tadi. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang rupanya awak. Iya ya, iya katanya. Rupanya kawan sudah tak melekat lagi. Lipstik jatuh ke dagu. Jangan dibayangkan sakit perut. Tapi insya Allah ibu-ibu ini sedang berdagi semuanya baik-baik. Semua ibu-ibu ini masuk surga. Kalau tak masuk surga karena dia, masuk surga karena doa anaknya, masuk surga karena doa cucunya, masuk surga karena doa suaminya. Karena kita ini banyak berharap dari doa orang lain. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu, tidak. Saya tak pernah menceramahi, ibu-ibu, tak pernah. Saya hanya bercerita dengan ibu-ibu seperti dulu saya bercerita dengan almarhumah emak saya pulang sholat Jumat. Dia tanya, Mat, apa kata khotib Jumat tadi? Oh, kata khotib itu begini, Mak. Dulu kalau pulang main-main, membawa mobil-mobilan ke rumah, pas mau tidur malam dimainkan mobil itu di atas bantal. Dari mana kau dapat nih tadi? Di jalan, balikkan balik. Di mana kau dapat, balikkan balik. Kenapa? Di akhirat mobilnya akan besar, kau akan pikul dia. Sampai hari ini terngiang, masuk tuh ke telinga, masuk tuh ke kepala, masuk ke sumsum, masuk ke tangkai jantung, masuk ke hati. Cakap Ustadz boleh tadi tak masuk ke dalam hati. Tapi cakap ibu, masuk. Ibu yang sudah tua-tua, ibu yang sudah di ujung usia, lebih mantap lagi, lebih masuk lagi. Panggil anak-anak, sini kalian semua. Aku nampaknya tak lama lagi. Takut-takuti mereka. Aku berpesan kepada kalian, kalau aku mati, maka anak cucuku mesti pakai tudung labuh, jilbab panjang, baju kurung. Anak cucuku mesti hadir di rumah ini, membuatkan majelis taklim pengajian setiap seminggu sekali. Kalau kalian sayang kepada aku. Begitu. Ini banyak ibu-ibu nih, kalau aku mati nanti, tolonglah jangan kalian bagi kebunku itu kemana-mana. Gelang rantaiku itu jangan kasih ke menantu. Apalah wasiat tak berkualitas, tak bermutu. Tinggalkanlah pesan-pesan yang dapat menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan generasi bangsa di masa akan datang. Takbir. Takbir itu untuk mengusir hantu. Karena saya sudah ceramah lebih dari berapa menit. Oh. Sudah jam 9.45. Mestinya 15.30. Ini pula udah 45, jamaah diam saja. Menciptakan generasi Qurani, sudah. Ibu-ibunya mesti rajin merepet untuk menyelamatkan anak, sudah. Sekarang kita berhadapan dengan anak-anak mudanya. Saya sedang berhadapan dengan anak-anak muda. Yang tua-tua, casingnya aja tua, signalnya tetap muda. Siap anak-anak muda ini menjadi penghuni surga. Siap bebas dari narkoba.
Siap bebas dari pacaran. Keluarkan HP, cari namanya, delete, putuskan sekarang juga. Kalian enak aja pacaran membonceng anak gadis orang. Bonceng sana, bonceng sini, bawa ke tepi pantai, angin kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah dia. Yang meregang nyawa saat melahirkan anak, dia. Yang menahankan malu 9 bulan 10 hari, dia. Yang akan menikah dapat suami baru belum tentu mau menerima dia karena segel sudah rusak, dia. Tertulis ditutup botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki enak aja. Terbang sana, terbang sini, hinggap sana, hinggap sini. Playboy cap tupai. Ada pula playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini. Cedok sana, cedok sini. Tercedok racun, mati. Perempuan ini bukan objek. Perempuan ini adik kalian. Datang seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Datang sahabat mencabut pedangku, pancung kepalanya Rasulullah. Jangan dulu kata Rasulullah. Slow guys. Nabi itu orangnya rasional. Nabi itu bukan main pancung-pancung, main bunuh, tikam, bantai saja. Tenang kata Nabi. Apa kata kau tadi? Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Terdiam dia. Ternyata orang mau merusak anak orang lain. Pas ke anak dia, anak mau dia. Hari ini kau menjadi anak lajang yang gagah perkasa. Tapi ingat, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kau akan menjadi ayah, kau akan punya anak gadis. Apa yang kau rasakan? Kalau anak gadis, kau juga dinodai orang lain. Siap? Siap apa? Insya Allah selamat kalian anak-anakku.